各位同学，大家下午好！很高兴今天我们在这里能一起互相学习。今天老师讲的课题目是《封神演义》第7集妲己的毒计。今天是2020年12月22日，也就是全印尼的母亲节。你们在家是否已经和母亲说“妈妈，祝你母亲节快乐”呢？老师希望你们要做个孝顺的孩子，懂得孝敬父母。今天虽然不能出门，也能在家里陪陪妈妈，聊聊天。你们说好不好啊？ Jadi selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya adalah Huang Feixiang. Saya dipanggil Huang 老师. Nama Indonesia saya adalah Wonifan. Hari ini saya sangat senang bisa bertemu dengan kalian semua untuk mempelajari bab ke-7 dari cerita Feng Shen Yan Yi yang berjudul妲己的毒计.妲己adalah nama dari dia, te kepunyaan, tu racun, ji trik atau skema. Tadi de duji berarti artinya adalah skema atau trik beracun dari Tadi. Oke. Jadi sebelum kita memulai pelajaran, hari ini adalah hari ibu ya. Ingat menjadi anak berbakti di rumah, temani ibu berbincang-bincang, dan ingat ucapkan selamat hari ibu kepada ibu di rumah ya. Kalau kalian lagi di luar kota, maka teleponlah kepada ibu untuk menyampaikan selamat hari ibu. Memiliki ibu adalah memiliki harta yang paling mahal di dunia ini. Sisakanlah waktu kalian dan luangkanlah waktu kalian untuk menemani orang tua. Kapanpun itu akan membuat mereka berbahagia. Oke. Dari pelajaran kita yang tadi, memiliki tugas. 打卡小人物. Tugasnya adalah 在这一集中妲己做了什么坏事. Di bab ini, perbuatan jahat apa yang dilakukan oleh Tadi? Perbuatan jahat apakah yang dilakukan oleh Tadi? 假如你是美白，面对纣王这样的昏君，你会怎么做呢？ Jika kamu adalah 美白 menghadapi raja seperti 纣王 ini, apa yang kamu lakukan? 你可以选择视频、音频、写字、画画等各种你喜欢的方式来完成任务。 Jadi kamu boleh memilih membuat audio, video, menulis, menggambar, dan berbagai jenis cara lainnya untuk menyelesaikan tugas hari ini. Sebelum kita memulai pelajaran, kita harus mengenal dulu di mana lokasi atau tempat cerita ini terjadi. Jadi cerita Feng Shen Yan Yi ini dibuat dengan latar belakang adalah Zhao Ge Gucheng. Zhao Ge Gucheng itu ada di mana? Zhao Ge Gucheng ada di Zhongguo Henan Sheng. Zhao Ge Gucheng ada di negara Tiongkok, Provinsi Henan. Inilah tampak pemandangan Zhao Ge Gucheng dari atas. Jadi Zhao Ge Gucheng ini dulunya merupakan Shang Chao Guodu. Shang Chao Guodu. Shang Chao artinya dinasti Shang, Guodu artinya adalah ibu kota. Jadi Shang Chao Guodu artinya ibu kota dinasti Shang. Shang Chao itu adalah dinasti kedua dalam urutan daripada dinasti negara Tiongkok. Dan merupakan dinasti pertama yang tercatat bersamaan di sejarah. Kalau kalian jalan-jalan ke Zhongguo Henan, maka kalian harus ke beberapa tempat terkenal ini. Apa saja tempat terkenal itu? Yang pertama adalah Yunmengshan. Yunmengshan. Kenapa harus ke Yunmengshan? Yunmengshan memiliki pemandangan alam yang indah dan peninggalan budaya yang kaya. Area pemandangan Gunung Yunmeng memiliki pemandangan alam yang indah dan konotasi budaya yang kaya. Terdapat peninggalan budaya Yin dan Sang serta kebudayaan daripada Changuo yang disebut dengan negara berperang. Di dalamnya ada makam Raja Zhou, ada menara petik bintang, ada kuil Sanren, ada tangga abadi, ada tembok kota kuno Weiguo, ada gua Guigu, ada gua Sunbin, ada tebing Sheshen,
Ada altar militer dan altar jiang, serta kuil Lingshan, kuil budaya Tao, dan Buddha kuno seperti kuil Chaoyang, Gua Qingyang kuil Qingliang, Aula Kaisar Byo, Aula Sanqing, dan lain-lain. Yunmengshan merupakan tujuan wisata yang bagus yang mengintegrasikan pariwisata, penelitian akademis, penyembahan leluhur, dan pendidikan tradisional. Makanya kenapa kalian dianjurkan untuk jalan-jalan ke Yunmengshan. Yang kedua adalah Gulingshan. Area sekitar Gunung Kulin merupakan tempat terjadinya kisah Feng Shenpan, tempat nenek moyang manusia pertama Niwa membina diri. Dan konon adalah tempat Raja Zhou menancapkan jubah pertamanya. Tempat yang ketiga disebut dengan Zai Xing Tai. Tai artinya memetik, Xing bintang, Tai menara. Pada akhir dinasti Yin dan Shang lebih dari 2000 tahun yang lalu, Raja Zhou membangun sebuah menara yang sangat tinggi untuk Su Taji untuk menyenangkan hatinya. Dibangun begitu tinggi seolah-olah mampu menyentuh bintang-bintang di langit. Maka dinamakan dengan menara petik bintang. Bayangkan ya, menara petik bintang. Jadi saat itu Zhou Wang sering membawa Su Taji, istri kesayangannya, untuk duduk di sana menikmati pemandangan alam dan melihat masyarakat yang di bawah. Yang keempat adalah Zhaoyangshan. Menurut catatan sejarah wilayah Qi dari dinasti Ming dan Qing, Gunung Zhaoyang awalnya adalah istana Yin dan merupakan istana yang dibangun oleh Raja Yin untuk penghangat di musim dingin. Itulah enaknya menjadi raja. Kalau musim dingin bisa berpindah tempat untuk menghangatkan badannya, ya. Baiklah, itu adalah latar tempat terjadinya cerita. Sekarang, mari kita sama-sama mendengarkan cerita hari ini. 封神演义第7集妲己的毒计，请好好听故事内容，听了准备回答问题哦。Jadi kalian dengarkan baik-baik isi ceritanya. Di dalamnya sudah ada aksara Mandarin serta arti daripada cerita ini. Kalian dengarkan baik-baik, nanti akan menjawab pertanyaan. Dan Losa akan menjelaskan terlebih dahulu isi daripada cerita ini sebelum kalian diberikan tugas menjawab pertanyaan. Ya, dengarkan dengan sungguh-sungguh. Jadi kalau nanti kalian ingin mendengar ulang, kalian boleh masuk ke dalam link ini untuk mendengar ulang kembali. Ya. Sebelumnya, Losa share dulu suara di dalam komputer. 楷书《封神演义》第7集妲己的毒计。九间殿士族正坐得热闹，突然音乐停了。美白长老的声音越来越响：“大王天子上朝，是我横唐江山历代的规矩。如今大王整日与妲己这妖女歌舞燕颜，不理朝政，如何对得起天下百姓啊？”大胆！你竟敢侮辱本王！来人，拖出去斩了！这时，一旁的妲己露出了一丝笑脸，她伏在纣王的耳边，低声说了几句。纣王一听，眉头渐渐舒展。美人儿，此计神妙啊，神妙！美白刺骂的声音越来越远。
只见店里的丝竹声又响了起来。这是妲己在朝歌王宫度过的第一个冬天，并不温暖的橙色阳光笼罩进九间店里。纣王一手搂着妲己，一手捏着酒杯，半躺在榻上欣赏歌舞。大王，苏娘娘吩咐的东西做好了。哦，快让本王看看。只见殿外一群工人拉来一根带着古龙的铜柱子，这铜柱子足有6、7米高，3、4个人手拉手才抱得过去。从下往上还向着3扇门。妲己上前查看一番，来人，把火点上，给大王瞧瞧。工人们举着火把，拉开了铜门。原来铜柱子是空心的，里面塞满了油资金泡过的树木。树木遇到火，腾了一下着了起来，一瞬间铜柱子里火势熊熊，火焰张牙舞爪，透过铜门直往外窜。一会儿，一根铜柱子被烧得通红通红，滚滚热浪，让人不敢靠近。传百官，把美白押上来，本王要让他们好好视察娘娘妙计。不一会儿，大臣们匆匆赶来，一看这幅场景，迷惑不决。大伙儿正议论纷纷，就听身后一阵镣铐声响起，竟是多日不见的梅白。只见他一身裘衣，头发盘乱，花白的胡须倔强让他折腾着，爬满皱纹的脸上没有一丝血色。无耻昏君，轻信妖惑妲己诱惑之言，背对先王，愧对百姓。来人，把梅白绑到铜柱上。这话一出，在场的大臣们都愣住了。这是要把梅白活活烤死啊！大臣们纷纷跪下，不住求情。纣王高高在上，五指一词：梅白死到临头，你还敢笑？我笑你这昏君，贪图享乐，迷惑酒色，忠奸不分，大好江山，无辜百姓，只怕是要葬送在你这昏君的手里了。来人，用刑！几个侍卫上前，用铁链钻上梅白，绑到铜柱上。梅白的怒骂声越来越响，直到彻底消失。众人的哭泣声在朝歌城上空久久回荡。哼，你们可都看到了，这火柱子名叫炮烙，
专门惩治逆臣贼子。今后再有人竟敢对本王不敬，对苏美人妄加评论，与美白一个下场。朝歌城里寒风呼啸，刮过树梢，刮过砖瓦，刮过王宫，似乎在为美白喊冤。复兴宫内燃着火，温暖如春，桌上美酒美食，领润忙碌。妲己一身华丽的衣衫，站在镜子前，旋身一转，就见镜中的美人，嫣然一笑，倾国倾城。美白死后，炮烙立在了9间殿前，朝上再没有人敢说他的坏话，而纣王也什么都听他的。妲己越想越开心，问身后的宫女们：“你们说，谁是朝歌最美的女人呢？”“是娘娘。”妲己抚摸着自己娇俏的脸庞，得意地笑了。可是笑着笑着，她的笑容僵住了。她是朝歌城最美的女人，这不假；周王什么都听她的，这也不假。可这又能怎样呢？这王宫里头，还是有人敢当众的训斥她。妲己想起了昨天晚上发生的一件事。昨天美白刚死，晚上姜王后就把妲己传到中宫，训斥了一顿。姜王后是东伯侯姜桓楚的女儿，正直贤惠，百姓都很敬仰她，爱戴她。姜王后说妲己干涉朝政，残害忠良，警告她，倘若再有下次，一定会对她严刑处置。妲己想到这里，恨得银牙都要咬碎了。若不处置姜后，我岂不是再要受到欺辱？哼！我要她做第2个美白。这件事该让谁来做呢？妲己想起了一个人，这个人就是匪仲。不多时，匪仲战战兢兢地入了宫，心里打着鼓。妲己站在铜镜前，慢悠悠地问匪仲：“费大人，你说说，谁是朝歌最美的女人呢？”“呵呵呵，自然是娘娘。”“那么，谁是朝歌最有权力的女人呢？”“哎，这个，娘娘的权力自然很大，可在后宫之内，还是姜王后权力最大。”“哼，你现在官居几品？”费仲沉默，替纣王去冀州接回妲己后，官虽升3级，可是以商容、比干、黄飞虎这些人比，还差得远着呢。妲己就像是看穿了他的心事，缓缓地说：“你帮我办一件事，事成之后
自然少不了升官发财。片刻之后，费仲离开了寿仙宫。几天后，费仲给妲己找来了一个仆人。妲己的寿仙宫里女仆成群，费仲为什么还要送仆人呢？因为这个仆人姓姜名环，原本是姜王后宫中的仆人。这姜环偷了东西，被姜王后赶了出来，因此他对王后十分的怨恨。见到了姜环，妲己竟然亲自给他倒了一杯酒。姜环受宠若惊，盯着杯中的酒，乐傻了。这哪里是酒啊，分明是大好的前程。姜环双手颤抖着捧过酒杯，一饮而尽，青铜酒杯跌落在地。姜环睁大眼睛望着妲己，口齿含糊不清：“娘娘，我的脖子怎么这么硬啊？我动不了了，娘娘，这是怎么了？”妲己看着地上的酒杯，得意地说：“你方才喝的可是千年虎泪，这宝贝哪是你这凡夫俗子能抵挡的？”周个城的上空阴云层叠，密不透风，春天仿佛永远不会降临一般。妲己为什么要在姜环的酒里下千年虎泪呢？这千年虎泪究竟有什么作用呢？请听下集《巨人的愤怒》。好了，今天的问题来了：美白忠心耿耿，却被纣王杀害了。如果你是美白，面对纣王这样一个昏君，你会怎么做呢？Oke, jadi itulah cerita yang tadi. Bagaimana? Apakah semuanya sudah mendengar dengan serius? 刚才的故事你们都听清楚了吗？那好，老师再给你们讲解。Kita akan menjelaskan beberapa tokoh dalam 封神演义。第一个是周王，第一位是周王。纣王是商王朝的末代君王，是帝乙的三子，在帝乙驾崩后继位。纣王 adalah raja dari dinasti Shang. Dia merupakan anak ketiga dari Ti. Setelah Ti atau Raja Ti meninggal, dia meneruskan tata kerajaan. 在参拜女娲时，见到了女娲圣像，起了色心后，便在宫殿的墙壁上题了吸血的诗，因而使女娲大怒，派遣3只妖精断送上的天下。纣王与他们成天享乐，建造露台、酒池肉林等奢华之物，以柴盆、炮罗等酷刑诛杀众良，全然不顾天下苍生死活。最终引起了西伯侯姬昌的叛乱，而黄飞虎等9公等将领也纷纷造反。虽然也有像文宗般忠心耿耿的臣子，但纣王最后仍失去了天下。在纣王领悟到自己天命已尽后，他在摘星楼自焚而死。纣王死后被封为天喜星。Jadi
Dia ketika pergi bersembayang Niwa, ketika melihat rupang daripada Niwa, dia merasakan tertarik kepada Niwa seperti yang diceritakan oleh Lao Shi Sheli pada pertemuan sebelumnya. Sehingga dia menuliskan puisi tidak senonoh di dinding kuil yang membuat Niwa marah. Akhirnya dia digoda oleh 3 rubah. Mereka setiap hari kerjanya hanya bersenang-senang. Kemudian menciptakan banyak hukuman atau cara menghukum yang tidak bagus, yang kejam. Tidak mempedulikan kehidupan dari masyarakat. Sehingga mengakibatkan pemberontakan dari Hong Feihu, Deng Jiugong, dan beberapa lainnya. Walaupun memiliki juga panglima yang setia padanya seperti Wen Chong, tetapi dia akhirnya juga kehilangan takhta kerajaannya. Ketika dia sadar, dia bunuh diri di Menara Bintang, di gedung Menara Bintang dengan cara membakar dirinya sendiri. Setelah dia meninggal, dia diberi gelar Tian Xixing. Tokoh kedua adalah Daji. Jadi Daji adalah 千年狐狸精是轩辕分. Daji adalah siapa? Kalian sudah mendengarkan juga di pelajaran sebelumnya ya. Di sini hanya membuat ringkasan saja. Bahwasanya Daji dia merupakan kepala dari 3 rubah. Ketika Suhu mengantarkan Su Daji ke istana raja, dia membunuh Su Daji dan menggantikannya. Jadi sifat asalnya adalah sangat kejam, juga tidak bermolar. Sehingga setelah dia mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari raja, dia tidak mempedulikan perintah dari Niwa Niangyang. Terus mencelakakan masyarakat dan banyak orang. Sehingga membuat takhta dinasti Shang terputus menurut cerita ini. Tokoh yang ketiga adalah Mei Bai. 美白是商朝上大夫山朝元老，因见杜延禧被执行死刑，面见纣王权戒，反而被纣王抛落而死。Jadi Mei Bai adalah salah satu daripada tabib di dinasti Tang. Dinasti Shang, dia merupakan salah satu tetua di dinasti tersebut. Karena dia mendengar kabar bahwasanya Tu Yanxi akan dihukum mati. Sehingga dia pergi menjumpai raja untuk meminta raja meringankan hukuman untuk Tu Yanxi. Ternyata membuat Raja Zhou menjadi murka. Sehingga dia dihukum mati dengan hukuman Pao Luo. Inilah Pao Luo yang tadi kita lihat. Pao Luo 相传是银州王所用的一种酷刑，用烧红的铁绕笼的刑法。Jadi paulo itu adalah sebuah tembaga yang kosong di dalamnya. Jadi biasanya mereka mengisinya dengan kayu-kayu yang telah direndam oleh minyak. Kemudian narapidana atau orang yang terhukum akan diikat di sini. Setelah diikat, baru dimasukkan api sehingga narapidana tersebut terbakar seperti ini ya, terbakar hidup-hidup. Jadi menurut cerita ini tadi bahwasanya Paulo ini tingginya adalah 6 sampai 7 meter. Kemudian dia dikurung di dalam sangkar tembaga yang ada 3 pintu, yang ada 3 pintunya ya menurut cerita. Kemudian ada lagi beberapa istilah lainnya seperti paikuan, cuan paikuan, tak ada ya. Lai cuan paikuan. 本王要让他们市场娘娘的妙计. Jadi paikuan artinya pejabat. Pai artinya 100. Paikuan artinya pejabat yang banyak sekali. Karena saking banyaknya mereka menyebutnya dengan paikuan.
Istilah lainnya adalah Qiu-yi. Qiu-yi adalah baju narapidana. Kemudian ada juga Ta. Ta adalah bangku atau ranjang untuk tempat duduk dan tempat tidur raja. Ta. Inilah Fei Zhong. Pejabat yang rakus tamak. 匪众可说是一个奸臣诡计多端, dia memiliki banyak akal yang licik. Dialah yang membawa Su Daji ke istana dari Jizhou. Kemudian ini adalah Jiang Wanghou. Jiang Wanghou, Shangzhou Wang 的王后, 为人善良. Jadi permaisuri Jiang adalah permaisuri utama daripada Zhou Wang. Jadi permaisuri adalah Jiang Wanghou, sedangkan Su Daji adalah selir. Tapi panggilan daripada pembantunya kepada dia adalah Nyang-Nyang, sehingga Nyang-Nyang juga boleh diartikan dengan permaisuri. Ya. Oke. Ini adalah beberapa pejabat yang merupakan saingan daripada Fei Zhong. Ada Huang Feihu, Shang Rong, dan Bi Gan. Dalam cerita yang tadi kalian dengar, ada beberapa peribahasa yang harus kalian kuasai dan kalian mengerti. Yang pertama, 迷惑不解, 指对某事非常疑惑, 很不理解, merasa bingung terhadap suatu permasalahan. 迷惑不解. 议论纷纷, 表明各种意见的言论多而杂乱, 意见不一, 说法众多. Menunjukkan pidato yang banyak pendapat dan berantakan, memiliki pendapat yang berbeda. 高高在上, 原指地位高, 现在形容领导者脱离实际, 脱离群众. Awalnya mengacu pada status yang tinggi, sekarang artinya adalah bahwa pemimpin jauh dari kenyataan dan jauh dari masyarakat. 死到临头, 意思是快要到死亡的时刻。死到临头 artinya adalah sudah menjelang ajal. Kita ulang sekali lagi. 迷惑不解, 议论纷纷, 高高在上, 死到临头。嫣然一笑，意思是形容女子笑得很美。嫣然一笑 menggambarkan seorang wanita yang tersenyum dengan indah seperti gadis ini. 倾国倾城, 原指因女色而亡国, 后多形容妇女容貌极美. Awalnya mengacu pada kehancuran negara yang disebabkan oleh house sex. Sekarang menggambarkan wanita yang sangat cantik. 战战兢兢, 形容非常害怕而微微发抖的样子，也形容小心谨慎的样子。战战兢兢 menggambarkan penampilan sangat ketakutan dan gemetar, juga menggambarkan tampilan yang berhati-hati. Selanjutnya adalah 受宠若惊. Tadi Jiang Huan 接到娘娘的宠，受宠若惊。受宠若惊什么意思呢？因为得到宠爱或赏识，而又高兴又不安。受宠若惊 artinya bahagia dan gelisah karena disukai atau dihargai. 含糊不清. Tadi setelah Jiang Huan minum 千年虎泪, dia langsung 娘娘, itu artinya 含糊不清, 只说话声音不清楚，或事物没有分辨清楚，也指不能明辨是非。Jadi 含糊不清 artinya mengacu pada suara tidak jelas atau ketidakmampuan untuk membedakan yang benar dan yang salah. Inilah muka daripada Jiang Huan. Tadi di film ini ya. Ini namanya apa? Namanya 千年虎泪. 千年虎泪. Air mata rubah ribuan tahun. Nah, ingat tugas kita hari ini adalah 美白忠心耿耿却被妲己杀害。如果你是美白，面对纣王这样一个昏君，你会怎么做呢？
Oke. Nah, untuk supaya kalian mengingat kembali materi yang kita pelajari hari ini, di sini ada beberapa permainan, latihan mengingat pinyin dan latihan mengingat cengyu. Coba kalian kerjakan. Lalu bagikan kepada kalian. Kalau sebagian kepada kalian linknya, kalian coba kerjakan ya. Sambil mengerjakan, kalian boleh mendengar lagu di bawah ini.人世间，斗转星移万变，沧海变桑田，笑看红尘瞬间。别问谁是谁，不只是人间。纵横天地间，越深越美岁月，风雪化成雪，随天际周边。世外寻莲叶，心魂能遥远。73变法无边，封神战将通三界，天兵天将护人间。哪吒闹海风云变，落地降魔却笑天。乾坤无形化雷电，惊天动地传千年。朋友降魔剑断尘间，日月睥睨雷电周遍。惊天动地法力无边，沧海轮天道不减。历经苦难千锤百炼，天地无常几世轮回。惊天动地法力无边，风水英雄传千年。Sebagai penutup kita, maka Losa akan memberikan kalian sebuah link yang akan menghubungkan dengan Hanyu Dacitian. Hanyu Dacitian artinya kamus besar bahasa Mandarin. Kalian boleh mencoba membukanya ya. Contohnya, kopikan dulu. Setelah itu, kalian masuk kepada browser kalian. Ya. Enterkan. Ya. Maka nanti setelah kalian masuk ke dalamnya, kalian akan muncul seperti ini ya. Hanyu Cidian, Hanyu Dacitian, hanyudacitian.com. Nah, misalnya kalian ketikkan satu kata ini. Kalian di sini ada pilihan. Ada Zidian, Cidian, Chengyu, Jinyici, Fanyici, Guwen, Gushi-ci, Quanzan. Jadi di sini ada kamus satu kata, kamus kata-kata,
kamus peribahasa, kamus sinonim, kamus anonim, kamus sastra kuno, dan kamus daripada puisi-puisi. Nah, kalian ketikkan misalnya show isya. Show isya artinya cari sebentar. Nah, nanti dia akan muncul tampilannya seperti ini. Nah, di sini kalian boleh klik. Nah, akan muncul cara bacanya. Kemudian diajarin, ini namanya pushou ren zipang. Bihua, qihua, ada 7 kuratan. Kemudian di sini ada artinya. Cheng dui fang duo cheng zhi yi ge ren, you shi ye zhi cheng ruo gan ren. Kemudian di sini ada arti juga bahasa Inggrisnya. Bagus ya cara penggunaannya. Kemudian kalian boleh pilih misalnya Cidian, kamus, kata-kata. Nah, nanti dia akan muncul kata-katanya. Nah, boleh ni deng, ni ge, ni hao, ni men, ni lao zi, ya, dan lain-lain sebagainya. Kalian coba aja satu-satu. Ini adalah web yang sangat berguna ya. Link yang sangat berguna untuk kalian belajar bahasa Mandarin. Oke, sampai di sini kita. Jika ada pertanyaan, boleh kalian tanyakan di grup kepada Lause. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih telah mendengarkan pelajaran dari Lause. 谢谢聆听，再见。